Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Lutfia Maharani, nomor induk K0211911071, jurusan Ilmu Gizi, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Hasanuddin. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan percobaan praktikum uji penyambunan minyak yang terdiri dari dua percobaan uji. Yang pertama yaitu uji hidrolisis minyak kelapa atau saponifikasi, dan yang kedua yaitu uji sifat-sifat sabun atau kesadahan. Sejarah sabun. Sabun adalah salah satu senyawa kimia paling tua yang pernah ditemukan. Pada tahun 2500 sebelum Masehi, masyarakat Sumeria telah menemukan sabun kalium yang digunakan untuk mencuci wol. Sabun ini dibuat dari minyak dan abu tumbuhan yang kaya akan kalium karbonat. Sabun atau yang biasa disebut soap dalam bahasa Inggris berasal dari bahasa Latin sapo yang pertama kali digunakan oleh Pliny pada tahun 77 Masehi. Pliny membuat sabun dari campuran talau atau lemak binatang dengan abu dari kayu beech yang dapat digunakan sebagai pewarna rambut. Seni pembuatan sabun mulai berkembang dengan pesat selama abad pertengahan di Prancis, Italia, dan Inggris. Sabun mengalami kemajuan yang sangat pesat, khususnya di Marseilles pada abad ke-18. Sabun menjadi barang yang murah sejak berkembangnya proses Leblanc pada abad ke-19 untuk pembuatan alkali yang merupakan bahan baku pembuatan sabun. Nama sapo atau sop atau sabun menurut legenda Romawi kuno pada tahun 2800 sebelum Masehi berasal dari Gunung Sapo, di mana binatang dikorbankan untuk acara keagamaan. Lemak yang berasal dari binatang tersebut atau kambing dicampur dengan abu kayu untuk menghasilkan sabun atau sapo pada masa itu. Selanjutnya materi yang kedua ada saponifikasi. Sabun adalah surfaktan atau campuran surfaktan yang digunakan dengan air untuk mencuci dan membersihkan lemak atau kotoran. Sabun memiliki struktur kimiawi dengan panjang rantai karbon C12 hingga C16. Sabun bersifat amfifilik, yaitu pada bagian kepalanya memiliki gugus hidrofilik atau polar, sedangkan pada bagian ekornya memiliki gugus hidrofobik atau nonpolar. Oleh sebab itu, dalam fungsinya, gugus hidrofobik akan mengikat molekul lemak dan kotoran yang kemudian akan ditarik oleh gugus hidrofilik yang dapat larut di dalam air. Proses pembuatan sabun sering menggunakan bermacam-macam lemak ataupun minyak sebagai bahan baku. Teknologi pembuatan sabun ini berkembang dengan pesat menggunakan proses saponifikasi. Adapun kandungan zat-zat untuk membuat sabun bervariasi sesuai dengan sifat dan jenis sabun. Pembuatan sabun merupakan reaksi sederhana antara asam lemak yang terkandung dalam minyak dengan NaOH atau KOH. Reaksi ini dikenal dengan reaksi saponifikasi. Adapun reaksi yang terjadi adalah sebagai berikut. Selanjutnya ada materi terakhir yaitu air sadah. Air yang banyak mengandung mineral, kalsium, dan magnesium dikenal dengan air sadah, atau jika air direbus akan meninggalkan endapan atau air yang sukar untuk dipakai mencuci. Penyebab air menjadi sadah adalah karena adanya ion-ion Ca2+ dan Mg2+, atau ion-ion lain dari polivalen metal. Senyawa kalsium dan magnesium akan bereaksi dengan sabun dan membentuk endapan dan mencegah terjadinya busa dalam air. Kesadahan dibedakan menjadi dua, yaitu kesadahan sementara dan kesadahan tetap. Kesadahan sementara disebabkan oleh garam kalsium hidrogen karbonat yang larut di dalam air. Kesadahan ini dapat dihilangkan dengan pendidih dan menghasilkan zat pada putih yang tak larut, yaitu kalsium karbonat. Sedangkan kesadahan tetap disebabkan oleh garam kalsium dan magnesium yang larut dalam air. Deterjen mengandung zat aktif permukaan yang serupa dengan sabun, misalnya natrium benzosulfonat. Garam kalsium atau magnesium yang larut dalam air sadah jika bereaksi dengan natrium benzosulfonat tetap larut dalam air dan tidak mengendap. Tujuan uji pada praktikum kali ini yaitu untuk mengetahui terjadinya proses hidrolisis pada minyak oleh alkali dan sifat pada sabun. Adapun prinsip uji pada praktikum kali ini yaitu
Hidrolisis lemak menjadi asam lemak dan gliserol dalam kondisi basah. Basa yang biasa digunakan ialah NaOH dan KOH. Dan bahan yang digunakan selama uji praktikum. Adapun alat yang digunakan, yang pertama ada Erlenmeyer, yang kedua ada tabung reaksi, yang ketiga ada alat pemanas, dan yang terakhir ada pipet ukur. Sedangkan bahan yang digunakan, yang pertama ada minyak kelapa, yang kedua ada alkohol 95%, ada NaOH 1,5 gram, deterjen, larutan CaCl2, MgSO4, PB asetat, dan asam asetat encer. Hidrolisis minyak kelapa atau saponifikasi. Yang pertama ada tabung reaksi. Yang kedua ada NaOH atau natrium hidroksida. Yang ketiga ada Erlenmeyer. Yang keempat ada minyak kelapa. Yang kelima ada alkohol. Dan yang terakhir ada alat pemanas. Pertama, masukkan minyak kelapa ke dalam tabung reaksi sebanyak 5 ml. Dan kemudian dimasukkan ke dalam wadah Erlenmeyer. Kemudian masukkan alkohol sebanyak 25 ml ke dalam tabung reaksi dan kemudian dimasukkan juga ke dalam wadah Erlenmeyer. Dan yang terakhir masukkan 1,5 gram NaOH ke dalam wadah Erlenmeyer. Aduk hingga merata. Terakhir, larutan yang terdapat dalam wadah Erlenmeyer dipanaskan di alat pemanas sampai mendidih selama 15 menit. Bahan untuk mengetahui apakah reaksi penyabunan telah sempurna, ambillah 3 tetes larutan yang terdapat dalam wadah Erlenmeyer, kemudian larutkan dalam air. Bila larut, maka menunjukkan reaksi telah sempurna. Setelah sempurna, uapkan alkohol yang tersisa sampai habis. Dinginkan lalu tambahkan 75 ml air dan panaskan sampai semua sabun larut. Selanjutnya, uji sifat-sifat sabun kesadahan. Ambil 6 ml larutan sabun dengan pipet ukur, lalu netralkan dengan asam asetat encer. Larutan sabun yang telah netral dibagi menjadi 3 bagian, masing-masing dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang berturut-turut terdapat tambahan CaCl2, MgSO4, dan PB asetat yang masing-masing sebanyak 5 ml. Lakukan pengocokan dengan kuat, amati dan catat perubahan yang terjadi, ulangi percobaan menggunakan deterjen, lalu bandingkan hasilnya. Interpretasi hasil. Yang pertama, hidrolisis minyak kelapa atau saponifikasi. Sabun dibuat dari campuran minyak atau lemak dan larutan NaOH yang disebut dengan reaksi saponifikasi yang dilakukan pada suhu sekitar 60-70 derajat Celcius. Proses saponifikasi minyak akan memperoleh produk sampingan yaitu gliserol, yang dimana terjadi karena adanya reaksi antara trigliserida dengan alkali. Gliserol dihasilkan dalam jumlah yang banyak sebagai hasil dari tahapan reaksi saponifikasi trigliserida dari minyak nabati atau lemak hewani. Saponifikasi adalah reaksi hidrolisis trigliserida yang terkandung dalam minyak atau lemak dengan basa alkali menghasilkan 2 produk yaitu garam alkali dari asam lemak yang disebut sabun dan gliserol. 1 molekul trigliserida dan 3 molekul basa alkali melepaskan 1 molekul gliserol dan 3 molekul sabun. Saat tahapan saponifikasi, logam alkali memutus ikatan ester dan gliserol terlepas sehingga alkali asam lemak atau sabun terbentuk. Alkali secara spontan bereaksi dengan asam lemak bebas dan terbentuk sabun. Adapun skema reaksi saponifikasi trigliserida untuk menghasilkan sabun dan gliserol seperti pada gambar berikut. Selanjutnya yang kedua yaitu uji sifat sabun atau kesadahan. Kesadahan air berkaitan dengan kemampuan air untuk membentuk busa. Semakin besar kesadahan air, semakin sulit bagi sabun untuk membentuk busa karena terjadi presipitasi, seperti yang ditunjukkan dalam persamaan reaksi berikut. Busa tidak akan terbentuk sebelum semua kation pembentuk kesadahan mengendap. Pada kondisi ini, air mengalami pelunakan atau softening atau penurunan kesadahan yang disebabkan oleh sabun. Sabun adalah bahan kimia yang terbuat dari bahan alam seperti minyak dan lemak yang direaksikan dengan bahan kimia yang disebut basa seperti NaOH dan KOH.
Sedangkan deterjen adalah senyawa kimia bernama alkyl benzena sulfonat atau ABS yang direaksikan dengan natrium hidroksida atau NaOH. Umumnya, ion kalsium dan magnesium berada dalam bentuk garam karbonat, bikarbonat, maupun sulfat. Air sada dapat menyebabkan pengendapan mineral yang menyumbat saluran pipa dan keran. Air sada juga menyebabkan pemborosan sabun di rumah tangga, dan air sada yang bercampur dengan sabun tidak akan membentuk busa, tetapi membentuk suatu gumpalan sop-skum atau sampah sabun yang sukar dihilangkan. Berbeda dengan senyawa deterjen yang umumnya mudah larut dalam air dan dalam air sada tidak membentuk endapan dengan logam, kalsium, dan magnesium, serta mempunyai gugus RSO3 yang sangat stabil sehingga sukar diuraikan oleh bakteri. Deterjen dibandingkan dengan sabun dapat membentuk busa tetapi di lain sisi dapat menyebabkan kerak pada pipa. Tambahan, sifat-sifat sabun yaitu yang pertama, sabun bersifat basa, adapun reaksi yang terjadi adalah sebagai berikut. Sabun adalah garam alkali dari asam lemak suku tinggi, sehingga akan dihidrolisis oleh parsial air. Karena itu, larutan sabun dalam air bersifat basa. Yang kedua, sabun menghasilkan buih atau busa. Adapun reaksi yang terjadi yaitu jika larutan sabun dalam air diaduk, maka akan menghasilkan buih. Peristiwa ini tidak akan terjadi pada air sada. Dalam hal ini, sabun dapat menghasilkan buih setelah garam-garam magnesium atau kalsium dalam air mengendap. Ketiga, sabun mempunyai sifat membersihkan. Sifat ini disebabkan proses kimia koloid. Sabun atau garam natrium dari asam lemak digunakan untuk mencuci kotoran yang bersifat polar maupun nonpolar. Karena sabun mempunyai gugus polar dan nonpolar, molekul sabun mempunyai rantai hidrogen CH3CH216 yang bertindak sebagai ekor yang bersifat hidrofobik atau tidak suka air dan larut dalam zat organik, sedangkan COONA+ sebagai kepala yang bersifat hidrofilik atau suka air dan larut dalam air. Kesimpulan, sabun adalah surfaktan atau campuran surfaktan yang digunakan dengan air untuk mencuci dan membersihkan lemak atau kotoran. Kandungan zat-zat yang terdapat pada sabun juga bervariasi sesuai dengan sifat dan jenis sabun. Sebagai contoh, larutan alkali yang biasa digunakan pada sabun keras atau sabun padat adalah NaOH atau natrium hidroksida. Proses saponifikasi minyak akan memperoleh produk sampingan, yaitu gliserol, yang dimana terjadi karena adanya reaksi antara trigliserida dengan alkali. Air sada merupakan air yang banyak mengandung mineral kalsium dan magnesium, atau jika air direbus akan meninggalkan endapan, atau air yang sukar untuk dipakai mencuci. Penyebab air menjadi sada adalah karena adanya ion-ion Ca2+ dan Mg2+. Senyawa kalsium dan magnesium bereaksi dengan sabun membentuk endapan dan mencegah terjadinya busa dalam air. Hasil dari pemaparan percobaan praktikum uji penyambunan minyak dari saya. Semoga dapat bermanfaat. Maafkan bila ada kesalahan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.